Berikut ini tutorial uji validitas pada variabel moderasi menggunakan Smart PLS. Pertama kita masukkan data yang sudah kita sediakan di dalam Excel. Kita open, kemudian kita import datanya ke Smart PLS. Selanjutnya kita cross check tidak ada lagi data yang kosong dan datanya sudah sesuai. Kemudian kita buat modelnya, yaitu kita pilih PLSM, kita berikan nama, ini kita buat AA, kemudian kita save. Selanjutnya masuk ke lembar kerja Smart PLS. Untuk membuat variabel tersebut kita pilih latent variabel, kita berikan namanya X1, kemudian berikutnya X2, selanjutnya X3, kemudian X4. Ini sesuai dengan hubungan diagram Venn yang kita sudah sediakan sebelumnya, sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat. Kemudian kita buat X5. Kemudian di sini ada X6 sebagai variabel moderasi nanti. Kemudian variabel Y untuk variabel dependennya. Kita masukkan data untuk X1-nya. Kita coba susun dulu sehingga memberikan tampilan yang lebih menarik. Kemudian kita masukkan X1 ke X11 sampai X110 ke bagian X1. Ini variabel endogennya. Begitu juga nanti untuk X21 sampai X29 kita pindahkan ke X2. Sehingga tidak terjadi kesalahan nantinya, di mana X1 memiliki bagian dari X1, X2 memiliki bagian dari X2. Selanjutnya untuk X3 kita pindahkan X31 sampai dengan X38, kita pindahkan ke X3. Kita klik variabelnya, kita atur posisinya sehingga variabel endogennya atau variabel pendukungnya menghadap ke bagian bawah sehingga bisa muat di lembar kerja. Kemudian X4-nya X1 sampai X41 sampai X410 kita pindahkan ke X4. Tahap-tahapan ini sudah pernah kita buat sebelumnya pada video saya. Kemudian X5 untuk memindahkan variabel tersebut di bagian atas kita harus pilih select. Kemudian X51 sampai X58 kita pindahkan ke X5. Kemudian X6 sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi ini agak berbeda cara pembuatnya dengan Smart PLS 3. Kemudian X6 kita coba geser untuk Y-nya agak ke ujung. Kemudian X6 ini terdiri dari X61 sampai X69. Kita pindahkan ke X6. Kita langsung drag aja atau tarik aja ke X6-nya. Kemudian kita pilih X6 kemudian kita pilih di bagian kanan menghadap ke bawah sehingga variabel endogen atau variabel pendukungnya berada di bagian posisi bawah. Kemudian Y sebagai variabel dependen ada terdiri dari Y1 sampai dengan Y14, kita pindahkan ke Y. Selanjutnya kita coba atur posisinya. Kemudian di bagian atas kita tidak bisa langsung menarik, kita harus pilih koneksi. X1 kita tarik ke Y, X2 kita tarik ke Y, X3 kita tarik ke Y, kemudian X4 kita tarik ke Y, kemudian X5 kita tarik ke Y. Jadi untuk variabel moderasinya perlu diingat dan perlu diperhatikan. Untuk variabel moderasi kita pilih di bagian atas, itu ada moderation effect. Kemudian kita klik X6, kita tarik garis dari X6 ke X1 atau ke X4. Kemudian kita tarik ke X2 di antara garis penghubung tadi X2 ke Y. gitu juga ke X3 dan gitu juga ke X5. Cara penarikannya seperti itu untuk variabel moderasi
Di mana di sini kita tempatkan X6 sebagai variabel moderasi atau variabel penghubung antara X1, X2, X3, X4 dan X sampai dengan X5 untuk menghubungkannya terhadap Y. Jadi nanti ada hubungan secara langsung dari X1 terhadap Y dan ada hubungan dengan bantuan variabel moderasi X1 terhadap Y. Gitu juga X2, X3, X4 dan X5. Jadi hipotesisnya seperti itu. Ada hubungan secara langsung dan ada hubungan variabel moderasi. Selanjutnya kita pilih calculate, kemudian PLSM, algorithm, kemudian kita tunggu hasilnya. Ini adalah uji untuk validitasnya. Kita lihat di sini uji outer loadingnya. Kita lihat bagian outer di dalam Smart PLS. Kita pilih yang pertama untuk uji validitas. Perlu diperhatikan di sini sudah muncul hasilnya, hasil validitasnya. Kita lihat outer loading masih ada yang merah. Jadi di sini di bawah 0,5 di sini masih belum valid, menyatakan belum valid berdasarkan pendapat Ghazali atau buku dari Ghazali. Kemudian kita lihat reliabilitasnya, reliability-nya masih juga ada yang merah, sehingga kita harus menghilangkan ini cara salah satu tekniknya, kita hilangkan beberapa variabel yang tidak valid tadi. Ada X11, X12, X12 tidak, X13, X14 yang perlu kita hilangkan. Di sini ada beberapa variabel yang perlu kita hilangkan. Variabel yang kita hilangkan ini kita juga harus asumsikan bahwa variabel yang kita hilangkan ini bukan variabel utama dan tidak terlalu penting dalam penelitian ini. Jadi kita harus pastikan variabel yang dihilangkan ini bukan unsur yang terpenting dalam penelitian ini, sehingga kita dibolehkan untuk menghilangkan variabel tersebut apabila datanya tidak valid. Inilah salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang valid dengan menghilangkan pertanyaan. Bisa juga dengan mengganti responden, menambah responden, mengurangi responden. Tapi ingat jangan terjadi manipulasi data. Selanjutnya ini salah satu cara kalau dibolehkan, misalnya pertanyaan itu bisa kita hilangkan. Penelitian itu pertanyaan yang tidak valid tadi bisa kita hilangkan. Validitas itu berarti pertanyaannya tidak sesuai. Jadi kalau pertanyaan ini kita hilangkan atau kita ganti, bisa kita lakukan cara ini. Kita coba ulang lagi ujinya PLSM algorithm. Kita coba lihat hasilnya dengan menghilangkan beberapa pertanyaan tadi atau variabel indikator tadi. Kita lihat hasilnya sekarang, di mana kita dapat melihatnya di outer loading. Jadi kita lihat di outer loading gimana hasilnya. Nah, di sini masih ada 0,5 menurut Ghazali masih memenuhi, ada 0,6 yang masih merah masih memenuhi, di bawah 0,5 ya menurut Ghazali yang tidak memenuhi. Jadi secara keseluruhan dapat kita lihat satu per satu. Di sini hasilnya masih di atas 0,5 atau masih dalam kategori valid menurut Ghazali. Untuk validitasnya memenuhi. Kemudian untuk validitasnya, reliability dan validity, kita lihat alpha chrombatnya semuanya sudah hijau dan sudah memenuhi untuk reliabilitasnya. Jadi validitas dan reliabilitas sudah memenuhi. Kemudian determinan validity dapat kita lihat di bagian cross loadingnya. Di bagian cross loading kita pilih determinan validity, baru cross loading. Kita lihat X14 ini harus lebih besar daripada yang lain. Di X14 ini harus lebih besar di posisi X1-nya bagian atas, di bagian kiri X14, kemudian bagian atasnya adalah X1 harus lebih besar nilainya dibanding yang lain. Gitu juga seterusnya, berarti sudah memenuhi. Kemudian kita lihat untuk R-square-nya itu 0,8 cukup tinggi. Kemudian F-square-nya, F-square ini untuk melihat masing-masing variabel pengaruhnya terhadap Y. Kalau R-square secara keseluruhan variabel tersebut berapa kekuatan hubungannya terhadap Y. Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis bootstrapping-nya untuk melihat kekuatan signifikan atau uji hipotesis apakah memiliki hubungan signifikan atau tidak signifikan X terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X4 terhadap Y, X5 terhadap Y, dan jika menggunakan variabel moderasi ke 5 variabel tersebut. Kita akan lihat nanti hubungannya apakah memiliki hubungan signifikan atau tidak signifikan terhadap Y. Inilah uji untuk menjawab hipotesis yang sudah kita buat, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Nanti kita bisa melihat dari V-value atau T-tabelnya. Jadi di sini dapat kita lihat hasilnya untuk uji bootstrapping-nya atau untuk uji hipotesisnya.
Nanti dapat kita lihat di bagian partnya. Kita tunggu sebentar. Di mana ini adalah uji untuk menjawab hipotesis. Dapat kita lihat di part koefisiennya. Dapat langsung kita pilih di mana X1 terhadap Y tidak memiliki hubungan signifikan, X2 terhadap Y tidak memiliki hubungan signifikan, X3 terhadap Y tidak memiliki hubungan signifikan, X4 terhadap Y yang memiliki hubungan signifikan karena LP-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian X4 dengan variabel X5 dengan variabel moderasinya memiliki hubungan signifikan karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat kita lihat di sini ada dua hubungan, ada dua hipotesis yang diterima, yaitu X4 terhadap Y dan X5 terhadap Y menggunakan variabel moderasi. Berikut tutorial kita menggunakan Smart PLS.